Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indra Wirdoni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan tutorial model VAR ataupun VCM menggunakan data panel. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah melakukan tutorial pengolahan model VAR menggunakan data time series. Nah, kali ini kita akan menggunakan data panel. Nah, pertama-tama di sini saya sudah mempersiapkan data fiktif atau data karangan, yaitu di mana ada data investasi, harga saham, dan nilai aktual kapital dari 4 semen di Indonesia, itu semen Padang, semen Gresik, semen Tiga Roda, dan semen Bosowa. Datanya dimulai dari tahun 1997 dan sampai dengan tahun 2016. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke aplikasi Evisnya. Langkah pertama ialah klik file, work file. Nah, di sini karena kita menggunakan data panel, kita ubah menjadi balance panel. Frekuensi annual karena kita menggunakan data tahunan. Target tadi dimulai dari tahun 1997, berakhir tahun 2016. Jumlah perusahaannya ada 4. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya ialah masukkan data yang sudah kita punya tadi di aplikasi Evis dengan cara kita klik quick. Kita klik empty group. Ya, kita copy pastikan data kita di sini. Nah, kita tutup saja. Nah, langkah pertama dalam model VAR ataupun VCM ini ialah kita harus melakukan stasioner pada data kita. Dengan cara pertama kita akan uji data HS, harga saham, kita klik view. Kita klik unit root test, pertama akan kita uji pada tingkat level, tipenya ialah ADF. Kita klik OK. Nah, ternyata data HS belum stasioner pada tingkat level dikarenakan nilai probability-nya besar dari 0,05. Selanjutnya kita akan uji pada tingkat virus difference. Dan data kita sudah stasioner pada tingkat virus difference. Nah, selain untuk data investasi, karena syarat dari model VAR ini ialah data harus stasioner pada tingkat yang sama, maka langsung saja kita akan uji pada tingkat virus difference. Karena data harga saham tadi stasioner pada tingkat virus difference. Kita klik OK. Nah, ternyata data investasi juga sudah stasioner pada tingkat virus difference. Selanjutnya data nilai aktual kapital saja kita uji pada tingkat virus difference. Ya, data kita juga sudah stasioner pada tingkat virus difference. Nah, selangkah selanjutnya ialah kita akan memasukkan estimasi pada modal VAR, itu dengan cara kita log variabel HS, investasi, dan nilai aktual kapital ini. Lalu kita klik kanan, kita klik open as VAR. Nah, ini lalu kita klik. Ya, karena data kita tadi stasioner pada tingkat virus difference, maka di depan kita tambahkan THS, T, N, akta. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan memilih leg optimum terlebih dahulu. Nah, langkahnya yaitu kita klik view, lalu kita klik leg structure, leg time kriteria. Kita pilih 4. Nah, metode dalam penentuan leg optimal ialah dapat dilakukan dengan cara mencari nilai IC yang paling rendah ataupun dengan melihat bintang yang paling terbanyak. Jika nilai IC-nya paling kecil di sini ialah pada leg 3, ya bintangnya pun pada leg 3, maka leg yang paling optimal ialah leg 3. Maka langsung kita ubah di sini di estimate ini. Legnya menjadi leg 3.
kita klik OK. Inilah hasil estimasi pada model VAR-nya. Nah, langkah selanjutnya lah kita akan melakukan uji stabilitas terlebih dahulu pada model kita ini, pada data kita ini. Kita klik view, like structure, dapat kita lihat menggunakan tabel ataupun mode graf. Kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat menggunakan tabel. Syaratnya ialah nilai modus ini harus kecil semuanya dari 1. Nah, karena nilai modus kecil semua dari 1, maka dapat dikatakan data kita lulus uji stabilitas. Nah, mari kita lihat juga menggunakan grafik. Nah, selama titik-titik biru ini berada di dalam lingkaran, maka itu artinya data kita lulus uji stabilitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas. Tujuan dari uji kausalitas ini ialah untuk melihat apakah data variabel-variabel kita memiliki hubungan satu sama lain. Makanya kita blok tadi semua variabelnya, lalu kita klik enter untuk membuka datanya. Lalu kita klik view. Kita klik di sini Granger Causality. Leg tadi yang optimal ialah leg 3, maka kita ubah 3. Kita klik OK. Nah, jika nilai probability kecil dari 0,05 itu artinya terdapat kausalitas atau hubungan antar variabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat kausalitas kecil dari 0,05 karena nilai aktual kapital dengan investasi akan saling mempengaruhi. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan uji kointegrasi. Nah, tujuan dari uji kointegrasi ini ialah untuk memilih model mana yang paling tepat kita gunakan. Apakah kita lanjut dengan VAR atau kita beralih ke model VHCM. Jika terdapat kointegrasi, maka kita akan beralih ke VHCM. Jika tidak terdapat kointegrasi, maka bisa kita lanjutkan dengan VAR. Makanya itu kita klik view, lalu kita klik co-integration test. Klik interval 3, kita klik OK. Nah, di sini katanya terindikasi ada 2 kointegrasi antar variabel disebabkan oleh nilai probability yang kecil dari 0,05. Nah, ini artinya model kita akan beralih ke model VHCM. Nah, kita langsung saja di sini ke estimate-nya. VAR ini kita ubah ke vector error correction. Lalu kita klik OK. Nah, inilah tampilan hasilnya. Nah, yang paling terpenting di dalam model VAR ini ialah ataupun model VHCM ini adalah kepada model VAR, jadi kita akan melihat nilai info responnya. Namun jika model kita gunakan VHCM ialah maka kita akan melihat nilai variance decomposition untuk melihat pengaruh variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kita klik variance decomposition karena kita menggunakan model VHCM. Kita akan melihat data menggunakan format tabel. Kita melihat dalam 10 periode. Kita klik OK. Nah, untuk membaca data ini ialah yang pertama ini adalah variabel yang mempengaruhi harga saham. Pada periode pertama, variabel harga saham itu dipengaruhi oleh harga saham itu sendiri, sedangkan tidak ada pengaruh dari variabel lain. Tidak ada pengaruh dari investasi, ataupun tidak ada pengaruh dari nilai aktual kapital. Nah, sedangkan pada variabel kedua, dominasi pengaruh dari variabel harga saham itu sendiri sudah menurun menjadi 80%. Ada pengaruh dari variabel investasi sebesar 18% dan pengaruh dari nilai aktual kapital sebesar 0,6%. Selanjutnya untuk periode ketiga, nah, pengaruh dari variabel HS itu sendiri pun terus berkurang jadi 47%, sedangkan pengaruh dari variabel investasi naik menjadi 30% dan pengaruh dari variabel nilai aktual kapital naik menjadi 21%. Nah, sedangkan untuk variabel
investasi. Pada periode pertamanya, variabel investasi itu dipengaruhi oleh variabel investasi itu sendiri sebesar 85% dan dipengaruhi oleh variabel harga saham sebesar 14%. Sedangkan tidak ada pengaruh dari variabel nilai aktual kapital. Sementara untuk periode kedua, dominasi dari pengaruh dari variabel investasi itu sendiri berkurang menjadi 81%, pun pengaruh dari variabel HS berkurang menjadi 13%, sedangkan ada pengaruh dari variabel nilai aktual kapital sebesar 5,36%. Selanjutnya untuk periode ketiga pun pengaruh dari variabel HS masih turun menjadi 12%, pengaruh dari variabel investasi itu sendiri pun turun menjadi 60%, sedangkan pengaruh dari variabel nilai aktual kapital naik menjadi 12%. Begitupun seterusnya, dapat kita semoga teman-teman bisa memahami cara membaca dari nilai variance decomposition ini. Selanjutnya untuk variabel nilai aktual kapital. Nah, pada periode pertama, nilai aktual kapital itu dipengaruhi oleh harga saham sebesar 0,6%, sedangkan dipengaruhi oleh variabel investasi sebesar 9,7%, sedangkan dipengaruhi oleh variabel nilai aktual kapital itu sendiri sebesar 89,5%. Untuk periode kedua, pengaruh dari variabel harga saham naik menjadi 9,12%, pengaruh dari variabel investasi naik menjadi 31%, sedangkan pengaruh dari variabel NAK itu sendiri berkurang menjadi 59,79%. Meskipun untuk periode ketiga, pengaruh dari variabel AS terus meningkat, pengaruh dari variabel investasi pun terus meningkat, dan pengaruh dari variabel NAK itu sendiri terus berkurang. Nah, itulah teman-teman cara membaca dari variance decomposition-nya, semoga mudah dipahami. Dan saya rasa tutorial pengolahan data panel menggunakan model VAR atau VCM cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.